Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafez Arasyid Supriyono dengan NIM 191133289. Di sini saya akan mempresentasikan tentang otonomi daerah. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang. Otonomi daerah menurut aspirasi masyarakat bisa meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dapat disimpulkan, otonomi daerah adalah keleluasaan hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah atau Pemda untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sesuai kemampuan daerah masing-masing. Dan otonomi daerah memiliki beberapa pengertian. Yang pertama adalah otonomi daerah menurut C.J. Stassen. Menurut C.J. Stassen, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan daerah, untuk mengatur urusan daerah dan menyesuaikan peraturan yang sudah dibuat. Yang kedua, otonomi daerah menurut Jiwa Jong. Otonomi daerah merupakan kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menuntut hukum sendiri, serta pemerintahan sendiri. Yang ketiga, menurut Ating Syarifuddin, otonomi daerah adalah kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan tersebut merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut undang-undang di atas, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurusi urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian, prinsip otonomi daerah. Yang pertama, prinsip kesatuan. Otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat untuk negara, memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Yang kedua, prinsip real dan tanggung jawab. Otonomi daerah nyata dan bertanggung jawab untuk kepentingan seluruh masyarakat. Pemda berperan mengatur proses pemerintahan dan pembangunan daerah. Yang ketiga, prinsip penyebaran. Asas desentralisasi dan dekonsentrasi bermanfaat untuk masyarakat melalui inovasi, melakukan inovasi pembangunan daerah. Yang keempat, prinsip keserasian. Daerah otonomi mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek demokrasi. Prinsipnya nomor 5 adalah prinsip pemberdayaan. Tujuan otonomi daerah adalah bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, utamanya dalam aspek pelayanan dan pembangunan masyarakat. Selain itu dapat meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Kemudian, selanjutnya adalah landasan hukum otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar. Acuan hukum otonomi daerah terdapat pada Pasal Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18, Undang-Undang Dasar Ayat 1 dan Ayat 2 menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota, yang mengatur dan mengurus serta urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua adalah ketetapan MPR RI. Tetap MPR RI nomor 15 MPR 1998 menjelaskan penyelenggaraan otonomi daerah antara lain peraturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, undang-undang. Ada dua undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pada prinsipnya, penyelenggaraan pemerintah daerah mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan perasaan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Kemudian selanjutnya adalah dimensi otonomi daerah. Ada dua nilai dasar yang dikembangkan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhubungan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu yang pertama, nilai uniritas. Dimensi ini diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Kedaulatan melekat pada rakyat, bangsa, dan NKRI yang terbagi menjadi kesatuan-kesatuan pemerintah. Yang kedua, nilai dasar desentralisasi teritorial. Dimensi ini bersumber dari sisi dan jiwa yang tercantum pada pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara NKRI tahun 1945. Pemerintahan diwajibkan melaksanakan politik secara desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Kemudian, otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Otonomi daerah di Indonesia bermanfaat untuk pengembangan suatu daerah yang memiliki potensi dan ciri khas. Selain itu, otonomi daerah untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan otonomi daerah berlandaskan acuan hukum untuk tuntutan globalisasi yang diberdayakan. Maju atau tidaknya suatu daerah ditentukan berdasarkan kemampuan dan kemauan Pemda. Pemerintah pusat memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengurus wilayahnya masing-masing. Berikut adalah contoh permasalahan otonomi daerah. Contoh pertama adalah kondisi sumber daya manusia aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Sejak diberlakukan otonomi daerah, sebagian pemerintah bisa melaksanakan amanat konstitusi meningkatkan taraf hidup rakyat, menyejahterakan rakyat, dan mencerdaskan rakyat. Berdasarkan data yang ada, 20% pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah dan berubah kesejahteraan rakyat di daerah. Namun, masih 80% pemerintah daerah dinilai belum berhasil menjalankan visi, misi, dan program desentralisasi. Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki manusia sebagai pelaksanaannya. Penyelenggaraan otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila manusia pelaksanaannya baik, dalam artian mentalitas, integritas, ataupun kapasitasnya. Pentingnya posisi manusia pelaksanaan ini karena manusia merupakan unsur dinamis dalam organisasi yang bertindak atau berfungsi subjek penggerak sebagai subjek penggerak roda organisasi pemerintah. Oleh sebab itu, kualitas mentalitas dan kapasitas manusia yang kurang memadai dengan sendirinya melahirkan implikasi yang kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan otonomi daerah. Contoh kasus yang kedua adalah korupsi daerah. Fenomena yang juga menjadi kekhawatiran banyak kalangan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah adalah bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah. Sinyalemen ini menjadi semakin beralasan ketika terbukti bahwa banyak pejabat politik
Pejabat publik yang masih mempunyai kebiasaan boros dalam menggunakan uang rakyat untuk piknik ke luar negeri dengan alasan studi banding. Juga mulai terdengar bagaimana anggota legislatif yang mulai menggunakan kekuasaannya atas eksekutif untuk menyetujui anggaran rutin DPRD yang sangat besar daripada sebelumnya. Belum lama diberitakan di harian Kompas bagaimana legislatif Kota Jogja membagi dana 700 juta untuk 40 anggotanya atau 17,5 juta per orang dengan alasan menutup biaya operasional dan kegiatan kesekretariatan. Mengapa harus ada bagi-bagi sisa anggaran? Tidakkah jelas aturan bahwa sisa anggaran seharusnya tidak dihabiskan dengan cara bagi-bagi, melainkan harus disetorkan kembali ke kas daerah? Dipandang dari kacamata atau Dipandang dari kacamata apapun, perilaku pejabat publik yang cenderung menyukai menerima uang yang bukan haknya adalah tidak etis dan tidak bermoral, terlebih jika hal itu dilakukan dengan secara terbuka. Contoh kasus yang masih berlangsung terjadi pada proses pengadaan barang-barang dan jasa daerah seringkali menjadi seringkali terjadi harga sebuah item barang dianggarkan jauh lebih besar daripada harga pasar. Kolusi antara bagian pengadaan dan rekaan sudah menjadi hal yang jamak. Memberikan fasilitas yang berlebihan kepada pejabat daerah juga merupakan bukti ketidakarifan pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan daerah. Hibah dari pihak ketiga kepada pejabat daerah sudah menjadi hal biasa yang tidak pernah diributkan dari dulu. Kalau dicermati dan dinalar, berapa kenaikan kekayaan pejabat daerah setelah mereka menjabat posisi tersebut? Seberapa drastis perubahan gaya hidup para pejabat publik itu? Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai otonomi daerah beserta contohnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.